Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Jawa Timur dan juga penanganan terhadap para korban, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Wakil Gubernur. Selamat malam. Ya, Mas Emil, bagaimana kondisi terakhir dari penanganan banjir di Jawa Timur saat ini? Ya, jadi sekedar izin malam, ya, itu memang yang mulai dulu di Bojonegoro dengan hujan yang sedemikian deras, maka terjadi banjir yang berdampak kepada beberapa titik, terutama berkaitan dengan Kali Pacal namanya ya, di dekat Waduk Pacal itu meluap. Nah, tetapi pada saat kita pantau situasinya, ini adalah skala yang masih tertangani oleh BPBD Kabupaten, begitu. Nah, kemudian kami memantau lagi ya dengan BPBD pada tanggal 4 Maret, kemudian hujan berlanjut ya, dan lagi-lagi yang menjadi fokus terkena itu selain dari Bojonegoro, maka mulai juga terjadi di Kabupaten Nganjuk. Nah, kemudian pada tanggal 5 Maret, kemudian Madiun yang mulai merasakan intensitas yang sangat tinggi, menggenangi Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, dan Balerjo. Nah, di situ kemudian BPBD Provinsi Jatim mulai melakukan pendampingan intensif dengan perahu karet untuk evakuasi yang kita lakukan dari unit kita maupun mobilisasi dari daerah sekitar yang belum mengalami bencana. Kita mobilisasi perahu karet untuk evakuasi, begitu. Nah, ternyata yang di Madiun ini makin parah, makin parah sampai kita ketahui saat ini pun tol ini masih tergenang, begitu. Nah, ini kalau kita lakukan lingkaran, maka ini kawasan selatan inilah yang memang mengalami hujan intensitas yang cukup tinggi dan panjang. Oke, Mas Emil, sejumlah kabupaten, terutama misalnya kita lihat Kabupaten Madiun, saat ini sudah menetapkan status darurat banjir. Nah, apakah itu berarti konsentrasi penanganan banjir akan terjadi di Kabupaten Madiun? Ya, memang Madiun yang paling parah, sebagaimana kami sampaikan dari tanggal 5 Maret, kemudian kami pantau lagi tanggal 6 pagi kemarin, ya, 2 titik, Bojonegoro dan Madiun. Nah, Madiun dan Bojonegoro itu memang daerah yang kalau kita lihat itu mereka relatif berdekatan. Jadi hujan intensitas tinggi yang terjadi di sana, itu kalau yang benar-benar menjadi viral ini kan tol bisa tergenang ya. Nah, tol itu sebenarnya sudah punya sistem drainase yang sangat matang, termasuk juga jalannya itu posisinya sudah lebih tinggi. Nah, kalau dia bisa tergenang, memang debit airnya ini luar biasa tinggi di wilayah Madiun. Jadi sampai saat ini Ibu Gubernur pun posisinya masih meninjau tol di Madiun. Jadi Madiun serta kemudian Ngawi yang merupakan kontinuitas dari Madiun kemudian Ngawi itu yang artinya titik Madiun ke arah barat ini yang menjadi perhatian khusus kita. Yang mulai menjalar ke selatan ke Ponorogo. Itulah sebabnya Bu Gubernur melakukan peninjauan ke 3 titik, Madiun, Ngawi, dan arahnya rencananya ke Ponorogo. Ya, Mas Emil, untuk penanganan banjir yang sampai tumpah ke ruas jalan tol, ini sejauh ini sudah seperti apa? Ibu Gubernur sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri PUPR dan Dirjen Sumber Daya Air ini saya pahami sudah dalam perjalanan menuju ke lokasi, terbang ke Solo untuk meninjau, namun Bu Gubernur sudah ke lapangan bersama dengan tim dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk melihat apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil. Tetapi kalau misalnya kan tadi pilihannya apakah kemudian dibiarkan tumpah ke lajur yang satunya lagi, tetapi risikonya kontraflow yang diterapkan sekarang di tol itu akan terhambat. Bahaya kalau sampai air itu menggenangi keseluruhan jalan tol. Maka ini masih tertahan di satu sisi. Nah, yang sedang mau dicoba digali dengan tim dari Dirjen Etia adalah kemungkinan melakukan misalnya pemompaan atau penyaluran air kepada kanal-kanal yang lain kalau memang itu dimungkinkan. Oke, lalu penanganan terhadap para korban banjir, para pengungsi, kemudian mungkin masih ada warga yang belum dievakuasi, seperti apa strateginya? Yang pertama begini, kita tadinya seperti kami ceritakan waktu di Nganjuk ya, kemudian di Bojonegoro, kita mau Madiun pada tanggal 5 Maret, kita memobilisir dari BPBD sekitar ya. Contohnya dari BPBD Kota Madiun dan BPBD Ponorogo kita pinjam perahu karet untuk mengintensifkan penjemputan terutama warga yang rentan seperti lansia, balita atau ibu hamil dan mereka yang sedang dalam kondisi sakit. Itu
itu segera dievakuasi. Saya tentunya ada posko-posko yang berdekatan dengan titik-titik evakuasi tersebut yang kemudian menjadi titik konsentrasi pendistribusian logistik seperti sembako, selimut, kemudian tenda, dan tentunya kadang-kadang juga ada bantuan pakaian yang kita koordinasikan juga dengan Kementerian Sosial, kemudian juga dengan Basarnas. Oke, untuk menyalurkan bantuan ini seperti apa Mas Emil? Karena kan banyak akses-akses jalan yang terputus sehingga memungkinkan untuk bantuan logistik menjadi tersendat. Betul, itulah sebabnya sebenarnya fungsi dari perahu karet itu bukan hanya mengevakuasi, tetapi untuk mengantarkan. Cuman begini, titik-titik untuk mengantarkan logistik biasanya masih bisa dijangkau. Jadi orang dievakuasi ke titik yang terjangkau oleh kendaraan yang mengangkut logistik tersebut. Walaupun mungkin berganti ya dari kendaraan besar ke kendaraan yang lebih kecil gitu. Jadi kebetulan kami juga merujuk ke pengalaman kami dulu di Trenggalek yang merupakan daerah yang saat ini juga terkena dampak dari hujan intensitas besar ini, bahwa dalam situasi seperti itu kita akan mengevakuasi ke titik yang mana dapat dijangkau oleh bantuan logistik termasuk tim-tim dari Dinas Kesehatan. Oke, untuk mencegah supaya dampak dari banjir ini tidak meluas ke wilayah-wilayah yang lain, seperti apa upaya dari Pemprov? Nah, ini masalah mencegah, ini kan situasi yang tidak mudah. Misalnya sungai meluap, memang bisa dilakukan penanganan sementara seperti dengan penyusunan kantong-kantong pasir ya, untuk mengatasi dinding-dinding sungai yang mungkin rusak karena dihantam oleh derasnya arus sungai. Tetapi pemetaan ini dengan tingkat yang masif seperti ini, terus terang kami belum bisa merekap dengan akurat ya, karena ini terus-menerus bertambah titiknya begitu. Jadi saat ini energi kita semua difokuskan kepada evakuasi dan pendistribusian logistik. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.